di mana rupiah melemah di tengah kebangkitan lagi indeks dolar Amerika Serikat yang melompat hingga menyentuh level 100,29, level tertinggi dalam 6 bulan perdagangan. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah bergerak menguat tipis di awal pekan, tertahan laju indeks dolar Amerika Serikat ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Dikutip dari data RTI, hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,04% di 16.688 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah melemah tipis di 0,06%, melemah di level 16.700 per dolar Amerika. Di mana rupiah melemah di tengah kebangkitan lagi indeks dolar Amerika Serikat yang melompat hingga menyentuh level 100,29, level tertinggi dalam 6 bulan perdagangan. Di Senin pagi, indeks dolar Amerika masih melanjutkan penguatan ke level 100,258. Rupiah masih dibayangi meningkatnya ketidakpastian jelang pertemuan The Fed di Desember, di mana data terbaru dari CME FedWatch per 22 November menunjukkan probabilitas pembangkasan suku bunga The Fed di Desember melonjak menjadi 71%, lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya di sekitar 30%. Ekspektasi pelonggaran kembali menguat tajam setelah Presiden Fed New York John Williams menyatakan masih terdapat ruang bagi The Fed untuk menyesuaikan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.700 rupiah. Update sebelum penutupan, pasca penutupan masih menguat tipis di 0,08% di 16.682. Kemudian terhadap euro di 19.293 rupiah, pound sterling di 21.885 rupiah, dan yen Jepang di 106,55 rupiah. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,69% di level 58,21 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,01% di 14.522 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,70% di level 4.087 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,43% di level 4.092 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ketemu pilihan, pemirsa, dalam Bursa Efek Indonesia menunjukkan nilai bersih asing maksud kami di pasar saham Indonesia mencapai 3,9 triliun rupiah dalam sepekan perdagangan periode 17 sampai 21 November 2025. Adapun saham-saham big cap seperti BMRI dan BBCA memimpin daftar teratas incaran net buy dengan nilai masing-masing sebesar 1,46 triliun rupiah dan 460 miliar rupiah. Saham-saham perbankan jumbo seperti PT Bank Mandiri Persero Tbk hingga PT Bank Sentral Asia Tbk menjadi incaran investor asing di tengah aliran masuk atau inflow pada perdagangan pekan lalu periode 17 sampai 21 November 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih asing sebesar 3,9 triliun rupiah dalam sepekan perdagangan terakhir. Tren net buy asing itu melanjutkan catatan sepekan sebelumnya di mana net buy asing mencapai 3,84 triliun rupiah. Sejumlah saham menjadi incaran asing pada perdagangan sepekan terakhir. Saham Bank Mandiri misalnya mencatatkan net buy asing sebesar 1,46 triliun rupiah dalam sepekan. Disusul saham BBCA dengan net buy asing 460,1 miliar rupiah. Saham BBRI 623,68 miliar rupiah dan BNI sebesar 259,27 miliar rupiah. Saham sektor lainnya seperti TLKM mencatatkan net buy asing sebesar 296,96 miliar rupiah, Brand 216,65 miliar rupiah dan ASII 130,4 miliar rupiah. Seiring dengan kinerja aliran dana asing, indeks harga saham gabungan pun kinclong dalam sepekan perdagangan terakhir. IHSG ditutup di level 8.414 atau meningkat 0,52% dari posisi pekan sebelumnya.
Kapitalisasi pasar tercatat turut mengalami peningkatan sebesar 0,49% menjadi sebesar 15.391 triliun rupiah. Terkait aksi net buy asing, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Nafa Naji Gusta memperkirakan tren aliran deras dana asing dalam sebulan perdagangan terakhir akan berlanjut ke akhir tahun. Hal tersebut didukung ekspektasi dan fenomena window dressing dan Santa Claus Rally. Tren bullish bahkan bisa berlanjut hingga Januari 2026. Di saat yang sama, Equity Research Analyst OCBC Sekuritas Farel Nathanael mengatakan pada sisa tahun ini aliran dana asing masih memiliki peluang untuk tetap masuk dengan deras didorong oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya kebijakan pemangkasan suku bunga acuan dan adanya stimulus dari pemerintah. Selain itu, fundamental emiten pun dinilai masih kokoh dan akan menjadi perhatian investor asing. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL memastikan akan kembali membagikan dividen tunai tahun buku 2024 senilai 2,89 triliun rupiah. Rencana pembagian dividen tunai ini telah disetujui dalam RUU PSLB Jumat pekan lalu di 21 November 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL kembali membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar 2,89 triliun rupiah di Desember mendatang. Pembagian dividen senilai Rp159 per saham merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya perseroan juga membagikan dividen tunai sebesar 1,12 triliun rupiah di April 2025. Rencana pembagian dividen tunai sebesar 2,89 triliun rupiah telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUU PSLB Jumat pekan lalu di tanggal 21 November 2025. Dividen final sebesar Rp159 per saham ini berasal dari sebagian saldo laba ditahan perseroan, di mana posisi saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 mencapai Rp9,46 triliun. Dengan demikian, rasio pembayaran dividen atau DPR mencapai 30,6% dari total saldo laba tersebut. Data keuangan lain yang menjadi pertimbangan pembagian dividen tersebut adalah total ekuitas yang sebesar Rp26,22 triliun di 31 Desember 2025. Presiden Direktur dan CEO PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL, Rajiv Sethi mengatakan, keputusan pembagian dividen ini mencerminkan struktur keuangan XL Smart yang solid pasca integrasi, sehingga memungkinkan perseroan mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Sementara jadwal pembagian dividen tunai tambahan perseroan untuk tanggal efektif 11 Desember 2025, tanggal dividen di pasar reguler dan negosiasi 1 Desember 2025, tanggal ex-dividen di pasar reguler dan negosiasi 2 Desember 2025, tanggal dividen di pasar tunai di 3 Desember 2025, tanggal ex-dividen di pasar tunai 4 Desember 2025, tanggal daftar pemegang saham atau DPS berhak dividen 3 Desember 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan tanggal pembayaran dividen 11 Desember 2025. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham EXCL dominan bergerak di zona hijau meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham EXCL di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Ya, ditutup di perdagangan akhir pekan lalu, EXCL di 2.730 pada pukul 9 pagi tadi. Pembukaan sesi pertama menguat ke 2740. Beberapa menit pasca pembukaan, penguatan terbatas ke 2730. 10.20 menguat ke level 2780 dan di level yang sama di posisi penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi dan menguat ke 2790 di pembukaan sesi kedua. Saat ini penguatan dari saham EXCL menguat di 1,47% di level 2.770, penguatannya lebih ke arah terbatas. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham EXCL di beberapa bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 3 Juni, saham perseroan masih diperdagangkan di 2.100-an, Juli menguat ke 2.310. Kemudian di 14 Agustus, ya,
Di 14 Agustus di 290, 1020 di 2720, kemudian di 1 September di 2720, 2 Oktober di 2510, dan 24 November di 2790. Saat ini di 2770. Ya, dapat Anda abaikan angka jam di grafis layar televisi Anda, itu adalah untuk Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga di 24 November. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, price to earning ratio, minus di 14,57 kali, kemudian PSR-nya di 1,24 kali, PBV-nya di 1,59 kali, dan PCFR di 2,58 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.